Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya Allah kita adalah Allah damai sejahtera dan sukacita. Lalu pertanyaan kita, mengapa Allah kita adalah Allah damai sejahtera dan sukacita? Karena saya pelajari bahwa pada dasarnya setiap manusia memang memerlukan damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada orang hidup di muka bumi begitu kaya, begitu berkelimpahan sampai tidak lagi memerlukan damai sejahtera dan sukacita. Allah kita mengerjakan mujizat, amin. Allah kita memberikan kesuksesan, amin. Allah kita melakukan perkara besar, amin. Tetapi lepas dari segalanya tetap Dia adalah Allah damai sejahtera dan sukacita kita. Karena memang damai sejahtera dan sukacita diperlukan setiap orang. Nah, pertanyaannya, kenapa damai sejahtera dan sukacita diperlukan setiap orang? Karena damai sejahtera dan sukacita itu baik, saudara. Dia baik buat kesehatan kita, dia baik untuk jiwa kita, dia baik untuk iman kita. Karena orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera dan sukacita, hidupnya pasti lebih sehat, jiwanya pasti lebih tenang, imannya pasti lebih mudah untuk bertumbuh. Tetapi sebaliknya, ada begitu banyak orang percaya Tuhan, pergi ke gereja, menjalankan ibadah, tapi hidupnya penuh dengan kebencian, amarah, kedendaman, emosi, dan tidak pernah bisa damai, penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita menyebut namanya sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita, sudah seharusnya hidup kita dalam damai sejahtera dan sukacita. Kenapa? Karena hal-hal yang bisa kita tanggung kita hadapi dengan pertolongan Tuhan. Tetapi hal-hal yang kita nggak bisa hadapi, kita angkat tangan berserah, Dia ambil alih dalam hidup kita. Berarti damai sejahtera dan sukacita itu baik. Yang kedua, damai sejahtera dan sukacita itu memberi kekuatan buat kita. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, engkau boleh aja seorang yang kuat, tetapi kalau hidupmu nggak pernah ada damai, hidupmu nggak pernah ada sukacita, lama-lama engkau akan hancur sendiri, lama-lama engkau akan stres sendiri, lama-lama engkau akan jatuh sendiri, dan akhirnya engkau akan binasa sendiri. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kalau kita mulai merasa sudah nggak sanggup, mulai merasa nggak kuat, mulai merasa nggak mampu, mulai merasa nggak tahan, saya khawatir kita sedang kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya Allah kita lah Allah damai sejahtera dan sukacita. Allah kita mau agar kita senantiasa hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena damai sejahtera dan sukacita bukan hanya baik buat kita, tetapi juga memberi kekuatan buat kita. Dan yang ketiga, mengapa damai sejahtera dan sukacita diperlukan setiap orang? Karena damai sejahtera dan sukacita itu membuat orang dapat merasakan kuasa Tuhan. Orang kok dasarnya damai, orang kok dasarnya sukacita, mudah sekali merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Tetapi sebaliknya, orang kalau hidupnya gelisah, orang kalau hidupnya penuh amarah, orang kalau hidupnya penuh dengan dendam dan kecewa, di tengah ibadah sekalipun, bahkan di tengah mujizat sekalipun, tetap meragukan kehadiran Tuhan, tetap meragukan kuasa dan kasih Allah. Karena itu sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, jangan biarkan iblis
mencuri damai sejahtera dan sukacita kita. Karena damai sejahtera dan sukacita kita adalah bagian penting yang Kristus sudah berikan buat setiap kita. Berarti setiap kita perlu damai sejahtera dan sukacita. Yang pertama, karena itu baik. Yang kedua, karena itu memberi kekuatan. Yang ketiga, karena itu akan membuat orang dapat merasakan kasih kuasa Tuhan yang sempurna. Haleluya. Dan yang keempat, mengapa setiap kita perlukan damai sejahtera dan sukacita? Karena damai sejahtera dan sukacita itu menjadikan kita sebagai saksi-saksi Tuhan. Tahukah saudara, meskipun kita ada di gereja, meskipun hidup kita berkelimpahan, tetapi kalau pada dasarnya kita terus tertekan, kita terus panik, kita terus kecewa, dan kita terus penuh dengan marah-marah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mana mungkin kita bisa jadi saksi Tuhan? Tetapi meskipun di tengah masalah, meskipun di tengah tantangan hidup, tapi orang bisa merasakan damai sejahtera di hidup kita, dapat merasakan sukacita Allah melalui hidup kita. Itu yang saya beri nama hidup kita melalui damai sejahtera dan sukacita telah menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaksian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaksian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang menghujat dan mengutuk. Allah kita adalah Allah damai sejahtera dan sukacita. Itu sebabnya Dia tidak suka, Dia tidak ingin bahwa kita umat kesayangannya hidup dengan menghujat dan mengutuk. Nah, ini yang kita mau belajar dalam pembahasan tentang menghujat dan mengutuk. Kita mau sama-sama lihat dari Imamat 24, Imamat 24 ayat yang ke-10, Imamat 24 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-23. Imamat 24 ayat 10 sampai 23 di bawah judul perikop penghujat nama Tuhan dihukum lain-lain kejahatan. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan orang Israel di perkemahan. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaat itu melontari dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu. Waduh, ayat 15 bilang apa? Setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri. Siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Juga apabila seorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati. Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, haruslah membayar gantinya seekor ganti seekor. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitu harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuat orang lain bercacat, begitu harus dibuat kepadanya. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat bacaan ini jelas bahwa Tuhan secara keras menentang segala bentuk menghujat dan mengutuk, mulai terhadap Allah, menghujat Allah dan mengutuk Allah, dan juga terhadap sesama manusia, menghujat dan mengutuk manusia. Karena itu Alkitab berkata, jangan pernah balas setiap orang yang mengutuk kamu, berkatilah. Bahkan Alkitab berkata apa? Ketika orang rancangkan yang jahat bagimu, berdoalah bagi mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan gak mau kita menghujat dan mengutuk, baik terhadap dirinya, yaitu terhadap
Allah maupun terhadap sesama manusia. Bahkan Alkitab sendiri berkata, janganlah kau menghakimi, menghujat dan mengutuk tidak boleh. Bahkan menghakimi saja tidak boleh, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menentang segala bentuk menghujat dan mengutuk? Saya pelajari karena orang yang menghujat dan mengutuk yang pertama adalah orang yang belum mengenal Tuhan dan firman-Nya. Orang kalau mengenal Tuhan dan firman-Nya, pasti hidupnya akan memberkati, hidupnya pasti akan mendoakan, hidupnya pasti akan menyatakan kasih Allah. Jadi orang-orang yang hidupnya senangnya menghujat orang, mengutuk, wah biar mampus itu orang, nanti lihat pasti Tuhan hajar dia, Tuhan buat miskin dia, Tuhan buat lumpuh dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang suka menghujat dan mengutuk adalah orang yang belum mengenal Tuhan dan firman-Nya. Dan yang kedua, orang seperti itu adalah orang yang tidak hidup dalam kasih. Makanya selalu saya bilang, orang seperti itu hatinya busuk, hatinya jahat. Masa orang itu jahatin kita? Masa kita pengen sih lihat orang lain hancur? Masa kita pengen sih lihat orang lain lumpuh? Masa kita pengen sih lihat orang lain sengsara? Orang boleh mereka yang jahat untuk kita, tapi Tuhan bela kita. Kerinduan kita ingin lihat orang lain diberkati. Jadi orang yang menghujat dan mengutuk adalah orang yang belum mengenal Tuhan dan firman-Nya. Yang kedua, orang yang tidak hidup dalam kasih dan memiliki hati yang busuk. Dan yang ketiga, orang yang menghujat dan mengutuk adalah orang yang jiwanya perusak, saudara. Karena orang yang jiwanya penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka hidupnya maunya memberkati, hidupnya mau menyatakan kasih, dan hidupnya rindu melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Yang keempat, orang yang menghujat dan mengutuk adalah orang yang hidupnya tidak jadi berkat. Dia boleh ngomong tentang Tuhan begitu hebat, tetapi kalau hidupnya hanya mengutuk dan menghujat orang lain, maka hidupnya akan menjadi batu sandungan. Saudaraku, jangan menghakimi, jangan menghujat, jangan mengutuk, karena kita ada untuk mengasihi dan memberkati. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang mungkin seringkali menghujat dan mengutuk bahkan orang-orang yang kami tidak sukai. Bapa, hamba doa dalam nama Yesus, sehingga kami mendoakan, memberkati dan memohonkan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, jika Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.